Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dinda Tira Uryadi dengan NIM 2454140FC24903. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pemrograman web yang saya bikin, yaitu adalah pemrograman kalkulator yang memanfaatkan bahasa HTML, JavaScript, dan juga CSS. Nah, di sini untuk HTML sendiri saya tidak langsung menggunakan langsung HTML5 seperti pada acara-acara sebelumnya. Saya menggunakan referensinya itu dari Bootstrap. Jadi Bootstrap itu merupakan kayak kode pemrograman yang dapat kita salin dan nantinya dapat kita melakukan pemrograman melalui kode-kode yang telah disediakan di dalam website tersebut. Nah, di sini diawali dari pendeklarasian doctype HTML itu dengan bahasa Inggrisnya. Ada bagian head itu dapat karakternya UTF-8 dengan bullet point itu weight device height dengan integer scale-nya itu adalah sebesar 1. Dengan title-nya itu ada Bootstrap demo, itu merupakan judul yang nantinya kita dapat periksa dalam web yang kita bikin ini, Bootstrap demo. Nah, untuk selanjutnya ada link ref, itu adalah kita mendefinisikan dengan, karena kita menggunakan Bootstrap maka dia akan mendefinisikan bahwa link kode tersebut berasal dari si Bootstrap sendiri. Link yang kedua adalah link ref style sheet. Refnya itu dia merupakan dari si kita mengambil icon berupa kalkulator yang akan kita tampilkan nantinya menggunakan dan dikreasikan di bagian bodinya sendiri. Nah, selanjutnya pada bagian body itu ada constraint M33 itu mendefinisikan bahwa nanti akan berada di posisi tengah, jadi bukan dari pojok kanan maupun pojok kiri, tapi dia ada di posisi tengah. Dengan selanjutnya itu ada card dan berupa bentuk kotak card. Nah, nantinya itu kode-kode pemrograman nanti itu ada tampilan webnya itu ada berada di dalam card tersebut. Nah, di sini H5-nya itu adalah judulnya itu ada kalkulator dengan Fasoid kalkulator itu merupakan icon yang kita dapat ambil dari CNDJR, yaitu merupakan website untuk menyediakan icon sehingga tampilannya itu akan berada di ini, merupakan ada kalkulator, tulisan judul kalkulator, dan juga ada icon kalkulator seperti yang dituliskan di sini, di mana kalkulator berada di bagian paling kanan. Nah, selanjutnya kita akan mengambil nilai yang akan kita bikin dalamnya menggunakan dua from. Nah, pengambilannya yang pertama itu menggunakan label from, example from. Control inputnya itu berupa class from, yang akan mendefinisikan si from-nya itu berupa angka pertama, dan dengan tipe datanya itu ada berupa number. Class from controlnya itu dengan ID angka pertama, dan juga ada placeholder-nya itu adalah masukkan angka pertama. Jadi ini merupakan ID. Jadi di sini yang penting adalah ID. Kita menggunakan angka pertama. Terus ini ada masukkan angka pertama. Nah, ini untuk mendefinisikan ada perintah untuk di dalam formnya tersebut ada masukkan angka pertama. Kita masukkan angka, maka kita mau masukkan angka, maka perintah tersebut akan hilang. Nah, selanjutnya untuk yang input yang kedua kita akan melakukan from label juga, yaitu angka kedua dengan tipe data itu berupa number, terus juga kelas itu berupa from, ada ID-nya itu berupa angka kedua, pada hal itu ada masukkan angka kedua, sama hanya seperti saat angka yang pertama. Selanjutnya di sini terdapat pendekatan button. Jadi button itu adalah kita nanti akan melakukan pengoperasian matematika seperti tambah, kurang, kali, bagi itu menggunakan button. Nah, di button ini kita juga diambil dari kode yang tertera di dalam Bootstrap-nya sendiri. Dengan raw text center itu nanti akan berada di center, dengan curl itu nanti lebih rapi. Nah, sehingga akan menunjukkan seperti ini. Dia akan berada di bagian tengah. Nah, selanjutnya untuk button sendiri dia itu menggunakan tipenya itu button dengan BTN yang pertama adalah primary on click tambah, yang dimana primary itu akan menghasilkan warna button biru, ada BTN button warning itu warna kuning, success itu warna hijau, dan dangle itu warna merah, dimana ketika kita klik nanti akan ada tambah, kurang, kali maupun bagi, di mana nanti ada tanda kayak tambah, plus, minus, kali, dan juga per bagi itu nanti akan disusun dalam susunan bold, sehingga nanti dia akan lebih menonjol dan juga lebih besar untuk simbolnya. Selanjutnya di sini kita akan menemukan hasilnya itu di bagian paling tengah pada hasil raw center MT5 dengan sisa cool itu nanti dengan heading 2
Nah, dia nanti akan menghasilkan hasilnya itu di bagian tengah, di bawahnya si buttonnya sendiri. Oke, selanjutnya adalah ini nama pembuat. Kita kalau di bahasa HTML, kalau nama pembuat tinggal tambahkan dari si paragraf sendiri menggunakan fungsi P yang dia ada di center dan di bagian paling bawahnya. Dengan dipisahkan oleh garis, nah nanti garisnya itu akan dipisahkan menggunakan fungsi HR. Nah, selanjutnya karena kita akan menggabungkan antara HTML, CSS yang tadi desainnya dan juga ada JavaScript, maka di sini untuk JavaScript sendiri untuk dalam struktur HTML dapat dituliskan dalam body-nya sendiri. Nah, di body ini sendiri kita fungsinya utama itu adalah mendefinisikan bagaimana function dari beberapa tombol-tombol button yang akan mengoperasikan operasi matematika seperti penambahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian yang kita buat. Nah, di sini untuk variabel kita menggunakan var. Jadi di dalam si JavaScript sendiri nanti ada 3 variabel, ada var dia dapat diubah, ada let juga dapat diubah tapi cukup lebih kecil, dan ada count itu untuk fungsi-fungsi kayak lebih ke angka. Nah, selanjutnya ini var angka pertama itu menggunakan get element by angka pertama, yaitu adalah kita mengambil dari ID yang telah kita buat tadi yang pertama, dan juga angka kedua juga mengambil dari ID yang telah kita buat tadi. Nah, selanjutnya untuk function tambah itu nanti ada var hasil tambah itu merupakan threshold angka 1 value ditambah dengan threshold angka 2 value, dimana akan menambahkan angka input dari angka pertama dan input dari angka kedua dari from dua jenis tersebut. Nah, di sini nanti ada threshold tersebut nanti akan mendeskripsikan string floating menjadi point number. Jadi tidak ada variabel ataupun tipe data string yang dapat ditambahkan di dalamnya kecuali angka sendiri, karena kita menggunakan tipe data number. Seperti di sini kita sudah menggunakan tipe data number bukan string. Nah, selanjutnya hasil tersebut akan dimasukkan dalam console log. Jadi console log itu merupakan kita klik kanan, terus ada inspect, nanti ada console di sini. Nah, misalkan saya masukkan angka 30 sama 5 ditambah, nanti dia akan masukkan console log tersebut. Nah, bagaimana cara kita akan menampilkan hasilnya tersebut di tengah atau di web kita? Jadi kita untuk menampilkan hasilnya di tengah itu kita menggunakan fungsi dokumen get element. Kita mengambil get element menggunakan ID-nya itu berupa hasilnya yang dari konsol tadi akan diambil. Nah, inner HTML itu berupa nanti akan menampilkan hasil teks string hasil dan juga hasil tambahnya. Misalnya ketika saya menambahkan 30 ditambah dengan 5 akan menambahkan hasil string hasil dan juga hasilnya itu berupa angka 5. Selanjutnya untuk fungsi pengurangan, perkalian, dan juga pembagian hampir sama. Dia akan menggunakan fungsi pengurangan, akan ditampilkan di konsol juga. Nah, untuk mengambilkan juga dia menggunakan fungsi get element untuk mengambil menggunakan inner yaitu hasil dan juga hasil kurangnya. Untuk fungsi kali juga dia menggunakan press float. Di sini itu ada press float juga. Nah, di sini ada menampilkan di console log yang awalnya diambil ke console log akan ditampilkan di dalam webnya itu menggunakan get element yang mengambilkan menggunakan ID yaitu hasil, dengan inner HTML itu ada hasil dan juga hasil dari si kalinya. Ada function bagi. Nah, misalnya saya akan menambahkan 30, terus ada 5 ditambah menjadi 35. Dikurang dia akan menjadi 25, tapi di konsol akan tetap terus terekam. Nah, sehingga tadi melalui fungsi doctype get element tersebut, dokumen get element by ID, nanti dia akan menampilkan ke webnya. Ketika kita mengkali, maka dia akan 190, maupun dibagi, maka akan menghasilkan 6. Jadi fungsinya dari si JavaScript di sini dia akan lebih ke mendefinisikan function melalui pengambilan menggunakan ID. Jadi ID itu sangat penting karena dia nanti akan mengambil elemen dan sebagainya. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.